Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana Sardi di podcast Mendua Kata Padang Panjang dalam program Kursi Kupas Profesi. Baik pemirsa madrasah dimanapun Anda berada, malam ini kita kehadiran seorang tamu yang sangat spesial dan unik, dan langsung saja kita sapa tamu yang sangat unik dan spesial nih, ada di sebelah kiri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz Syukri Hamdi. Ya, baik. Ustadz, mungkin sebelum kita ngobrol jauh-jauh, Ustadz, biar pemirsa yang menonton ini biar tahu siapa Ustadz dan kenapa Ustadz diundang sini. Apa pentingnya Ustadz diundang seperti ini? Biar mereka cerita aja, Ustadz. Baik, langsung tafadhol Ustadz. Biar tak kenal maka tak cinta. Cinta aja. Oke, langsung cinta. Oke, biar cinta aja. Ya, tafadhol. Ya. Kalau kita kan udah kenal, Ustadz. Nih nama saya Syukri Hamdi Saputra, Ustadz. Oke, saya kebetulan alma mater di sini juga. Alumni sini, Ustadz? Iya, sama kita. Abang. Oh ya, Bang. Afwan, Bang. Ya, saya tamat tahun 2007 gitu, Ustadz. 2007. Kemudian kembali ke sini 2017. 2017, Ustadz. Kenapa Ustadz kembali ke sini? Nggak ada yang menerima kerja saya, Ustadz. Oh, jadi di sini dikasihani Ustadz di sini. Iya, Ustadz. Kebetulan alhamdulillah. Alhamdulillah diterima. Lagi, Ustadz. Diterima belajar, diterima mengajar juga. Alhamdulillah. Oke. Baik, Ustadz. Perkenalan singkat sudah. Alhamdulillah sudah berkeluarga, Ustadz. Alhamdulillah baru satu kali, Ustadz. Baru satu kali. Mau nambah, Ustadz? Enggak. Dalam hadisnya 4, Ustadz. Enggak kuat, Ustadz. Enggak kuat. Enggak kuat. Cukup satu, Ustadz. Takut, Ustadz. Takut nggak adil. Ya, Ibu yang nonton di rumah, beliau katanya menambah, Ustadz. Enggak, takut nggak adil. Ya. Oke, pemirsa, itu salah satu uniknya beliau. Dan lanjut, Ustadz. Ya, Ustadz diundang ke sini. Tadi yang saya bilang, apa pentingnya Ustadz ke sini? Saya juga bingung, Ustadz. Bingung, Ustadz? Iya, Ustadz. Oke. Tadi saya lewat disuruh datang ke sini. Tadi lewat kan, Ustadz, sini Ustadz, kita podcast gitu ya. Iya, itu aja, Ustadz. Makanya nih lagi mau jogging, Ustadz. Jogging malam. Jogging malam. Ustadz, nih Ustadz, yang kita tahu kan, kalau saya udah tahu Ustadz tuh sebagai apa di sini, di Mandua nih udah tahu. Ini pemirsa belum tahu siapa Ustadznya. Gitu. Ya, saya di sini sebagai kakak kelas Ustadz. Sama kita alumni. Iya, kita sama mater. Kita sama temenan semua. Dan saya di sini juga sebagai suami dari istri saya. Wah, betul. Iya. Ayah dari anak-anak Ustadz. Iya, benar. Dan satu lagi kemudian juga astagfirullah, saat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya dikasih amanah, Ustadz. Itu aja, Ustadz. Amanah, Ustadz? Ya. Sebagai apa, Ustadz? Buat ngurusin asrama, Ustadz. Ngurusin asrama? Seperti apa, Ustadz, ngurusnya? Pokoknya disuruh ngatur-ngatur lah, Ustadz. Sama kepala madrasah, Ustadz. Kasihan sih, Ustadz. Tukang bantu, Ustadz? Ya, tukang bantu, Ustadz. Udah kasihan kali, Ustadz. Ya, Ustadz. Berapa gaji, Ustadz? Cukup? Jangan tanya, Ustadz. Saya yang lebih kasihan diri saya. Nanti di belakang kita bicara gaji. Udah digit. Tambahin saya, Ustadz. Oke, Ustadz. Ustadz sebagai kepala asrama di Mandua Kota Padang Panjang. Innalillah, Ustadz. Oh iya, alhamdulillahnya juga. Enggak, innalillah. Kenapa innalillah, Ustadz? Nggak ada, kalau manusia sehat saat nerima amanah harusnya mikir, Ustadz. Oh, mikir? Iya, Ustadz. Ustadz mikir? Iya, mikir, Ustadz. Alhamdulillah. Berat amanah, Ustadz. Berat? Iya, Ustadz. Sabar, Ustadz. Ya, sedih saya, Ustadz. Iya, saya juga merasakan. Iya, Ustadz. Beginilah podcast kalau pada malam hari ini, pemirsa. Biar nggak ngantuk, Ustadz ya? Iya. Nama jam berapa nih, Ustadz? Ustadz, minum dulu, Ustadz. Ini ada kopi, Ustadz. Nih, kalau minum kopi, kacau nih, Ustadz. Tambah hitam nanti, Ustadz. Oh, bahaya. Sama, Ustadz. Minum susu kita, Ustadz. Ya, pemirsa madrasah dimanapun Anda berada yang menonton sekarang ini, beliau ini adalah kepala asrama di Mandua Kota Padang Panjang. Beliau sealma mater dengan saya di Mandua Kota Padang Panjang juga. Dan kita akan mengupas di Mandua Kota Padang Panjang ini ada asrama, Ustadz sebagai kepala asrama ya. Benar. Dan secara singkat, Ustadz, aturan-aturan di asrama itu seperti apa, Ustadz? Apakah seperti di koska? Tinggal tidur? Begini, saya pada prinsipalnya kita agak serius. Saya maaf, Ustadz ya. Kita agak serius sekarang ini dengan versi yang lain, Ustadz ya. Oke. Sebenarnya tatkala seorang
anak manusia masuk ke dalam sebuah lingkungan yang baru, kemudian mengikatkan diri kepada lingkungan yang baru, pasti itu punya aturan-aturan tersendiri, Ustaz. Pasti beda lah. Masuk kos dengan masuk asrama pasti beda. Pasti beda, harus di ada rumah aturan. dengan asrama pasti beda. Pasti beda, iya. Enggak asrama namanya, Ustaz. Enggak udah rumah namanya kalau sama dia. Pasti sama-sama rumah kan. Tuh. Nah, kalau di asrama Mandua Kota Padang Panjang kita punya 3 prinsipal, Ustaz. 3 prinsipal dalam penyusunan program itu, Ustaz. Apa aja itu, Ustaz? Karakter, religi, pendidikan. pendidikan. Iya. Jadi Keilmuan gitu maksudnya, Ustaz. 4 atau 3? 3, Ustaz. Tiga, Ustaz. Pendidikan itu keilmuan maksudnya. Oh salah. gitu. Awal tadi apa, Ustaz? Karakter, religi, keilmuan. Oke, kita mulai dari karakter. Karakter. Nah, jadi pendidikan karakter. Pendidikan karakter nih dimulai dengan sistem yang dah dibangun dari mulai aktivitas anak-anak, pembiasaan sehari-hari, kemudian juga dibantu dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pembina, pengurus, guru, termasuk kakak kelas. kakak kelasnya bagi adik-adik kelas. Bagi adik-adik kelas. bagi. Ya. Ini kita nggak secara bertahun-tahun kita pantau nih, nggak bisa kita hilangkan ini. Karena Mandua Kota Padang Panjang tuh, Ustaz, itu oke dengan karakternya itu. Karakternya Anak pendidikan. asrama. Kita ketahuan tuh ini anak asrama Mandua nih. Kenapa Jadi, karakternya spesial mereka? Nampak gitu ya. Nampak beda aja. Ini kalau ketemu ini kayaknya anak Mandua nih, yang dia asrama kayak gitu, Ustaz. Anak-anak yang udah masuk ke Mandua nih bukan muji-muji diri sendiri, Ustaz, atau muji-muji Mandua Kota Padang Panjang, tidak. Setiap wali murid yang udah nitipkan anaknya di asrama saat minimal 1 tahun, wah, mereka tuh bersyukur, makasih katanya. Kenapa? Karena anaknya nggak biasa begini kok, sekarang agak punya karakter yang berbeda gitu, senang biasanya. Nah, tapi kemudian yang menjadi permasalahan kan itu dalam pendidikan karakter tuh nggak semudah yang kita bayangkan. Betul. Itu perlu pembiasaan, Ustaz. Dan pembina juga harus sabar. Harus sabar, orang tua juga harus sabar, anak itu juga harus sabar. ya. Itu yang pertama kan karakter gitu, Ustaz. Yang kedua, religi, Ustaz. Religi. Maaf, Ustaz. Sakit, Ustaz. Minum, Ustaz. Kurang rokok, Ustaz. Nanti kita bicara. Minum dulu, Ustaz ya. Iya. Maaf saja, kita nggak bisa merokok sini. Ruangan basi. Nggak boleh, Ustaz. Iya, Di area ruangan kita madrasah basi. nggak boleh merokok, Ustaz. Alhamdulillah nggak boleh di area Nggak boleh, madrasah. Dan juga kita ruangan basi sini. Iya, Ustaz. Ya, mana sih, lanjutkan. Ustaz? Itu nggak nampak di kamera. Oke, Ustaz. Balik lagi kita, Ustaz. Kembali ke Iya, pendidikan religi, Ustaz ya. Religi. Nah, di Mandua Kota Padang Panjang ini kita dibiasakan saat buat dengan aktivitas keagamaan peribadatan kita nih on time, tepat waktu semuanya. Semuanya dari segi. Kita nggak muluk-muluk, sholat aja. Oke. Kita nggak mau sholat sunat, nggak kita nggak kita wajibin sama anak, tapi cuman sholat aja. Ini semua asrama kita harapkan mereka merealisasikan yang ini aja, cukup bagi kita ini. Kalau masalah puasa sunat nih nanti kan ada 1 kali per semester, kan kecil sekali skalanya. Kalau untuk program asramanya, saya Program asramanya. Jadi maka buat penekanan sholat nih telat masbuk aja kita hukum anak Kita Ustaz. hukum. Iya. Bahkan pada sebagian asrama mungkin lebih diporsir lagi, telat keluar asrama aja buat sholat itu dihukum juga. Nah, jadi perbedaan kan karena dengan perbedaan keadaan anak itu biasa aja kan. Dengan sedikit terlambat sholat saja itu kita hukum. Kita hukum. Itu salah satu walaupun Mereka siap nih, wajib waktu sholat udah datang. Jadi mereka sholat. Pengennya kayak gitu. Jadi besok mereka pulang ke rumah orang tua mereka, tatkala azan datang udah sholat. Masya itu yang putra maupun yang putri juga ya. Putri. Sadar dengan kebiasaan menutup aurat. Kita kan semua kan sekarang nggak beda-beda lagi, anak keagamaan non keagamaan pakainya sama. Yang putri seperti itu semua ya. Seperti itu harus semuanya. menutup aurat. Menutup aurat, pakai manset, pakai kaos kaos kaki, jilbabnya dalam. Masya Allah. Nggak ada perbedaan. Nanti pengen anak asrama mana aja yang putri itu nggak bisa dibedakan. Ini anak agama atau tidak. Nggak bisa Pokoknya dibedakan. ini anak asrama. Anak asrama. Anak asrama. Pasti, anak asrama. Yang Kayak menjaga gini. gitu. Iya, Ustaz. Oke, Zat. Kita Kemudian lanjut. yang ketiga keilmuan, Ketiga, Ustaz. Belum, Ustaz belum selesai, udah pindah aja, nggak boleh. Nah, Kayaknya keilmuan. Ustaz udah nekan titik tadi. Belum. Oh, belum ya. Ya udah kita Di komakan. ketiga lagi Oke. gitu, Ustaz. Yang ketiga keilmuan. Jadi kita memang kasih asupan lebih dari buat ke anak keagamaan, bukan menspesialkan anak keagamaan. Memang mereka udah terbiasa diporsir lebih. Dan dari awal tahun kemarin, maksudnya dari sekitar semenjak ini saya diamanahkan, kita coba kasih kepada anak-anak yang direguler. Tapi kita masih sifatnya adaptasi, Ustaz. Adaptasi. Mereka kan nggak biasa tutor tuh, Ustaz. Iya, betul-betul. Tutornya apa nih, Sat?
Contohnya bahasa Inggris sama matematika. Sama seperti les tambahan. Sama belajar tambahan. Belajar tambahan ya. Pengen mereka lebih dibandingkan anak kos gitu. Oh gitu. Oke. Sama juga anak keagamaan, mereka lebih expert dalam bidang keagamaan, dalam pembacaan kitab dan Berarti bukan khusus keagamaan aja, Ustaz ya? Iya. Ya reguler pun diberikan. Ustaz. Kalau mereka sanggup, kita naikin porsir lagi dari 2 ke 4 jatahnya kita kasih. Tapi satu, semuanya baik itu dari siswa sama guru, kita sama menuju titik yang sama. Tapi kalau kita aja yang mengeluarkan uang tanpa support dari anak-anak yang antusias, dari guru yang siap melayani murid-muridnya, kan percuma, Ustaz. Sudah kita berikan fasilitas, tapi dianya nggak mau. Nggak mau. Kan itu takutnya nanti itu. Betul. Mereka terpaksa. Makanya kita kasih trial dulu buat dua kali dalam seminggu. Oh gitu. Mudah-mudahan anak-anak ini support gitu, Ustaz. Mereka dengan grow dengan bagus mereka itu aja. Alhamdulillah. Berarti tadi udah cukup, Ustaz? Ya, secara eksplisit itu aja, Ustaz. Programnya banyak ke bawah, Ustaz. Ke bawah sini banyak lagi, Ustaz. Iya. Ada lagi, Ustaz? Ada. Oh, ada bawah, Ustaz. Iya, masih panjang, Ustaz. Panjang, Ustaz? Panjang. Oh, nanti kita bahas lagi, Ustaz. Iya, nanti kita bahas. Karena ini podcast sedikit waktu, Sedikit waktu, Ustaz. Oke. Tadi pada ngantuk semua, Ustaz. Iya. Kadang ngantuk dengan podcastnya, Ustaz. Iya, Ustaz. Apalagi nengok wajah Ustaz pasti ngantuk. Iya. Sedih gitu, Ustaz. Sedih saya. Oke, Ustaz. Ini, Ustaz. Tadi tentang peraturan-aturan dan kedepannya, Ustaz. Ustadz kan sebagai kepala asrama dan tentunya pasti ada progres ke depannya seperti apa. Kurang lebih mungkin yang paling terdekat lah 1 tahun ke depan atau kurang lebih seperti apa progres aturan asrama yang bakalan diterapkan ataupun akan direalisasikan nanti, Ustaz. Begini, Ustaz, ini kalau buat masalah aturan, Ustaz, sebenarnya kita jangan tangkap tatkala kita diamanahi, Ustaz. Kita ini nggak sadar aturan. Nggak sadar aturan. Kadang bukan di asrama aja, Ustaz. Iya. Tapi kan kita bicara di asrama. Oh ya, kita biasa asrama. Kita lebih fokus, kita nggak sadar aturan. Oke. Jadi yang fokus anak kalau secara pribadi, anak-anak ini sadar aturan. Maka sama pembina, kita sangat meminta kepada pembina semuanya itu untuk melaksanakan apa yang dibunyikan dalam aturan yang sudah disepakati oleh madrasah. Iya. Jadi kalau udah sadar aturan, mereka taat, mereka disiplin, dibiasakan seperti itu, baru kita agak sedikit longgarkan. Karena kan zaman sekarang berbahaya sekali, Ustaz. Nanti kalau berlubang sedikit masuk angin, Ustaz. Bahaya betul. Masuk angin sakit perut nanti, Ustaz. Bisa bengkak perutnya, Ustaz. Oh iya. Bahaya, Ustaz. Bahaya tuh, Ustaz. Bahaya, Ustaz. Ini konteksnya kemana nih, Ustaz? Enggak, iya bahaya sakit perut. Oh iya, sakit perut. Kadang pergi keluar makan bakso, kembung gitu, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Iya, jangan. Batuk, Ustaz. Itu salah satu ya, Ustaz. Iya, ini gara-gara masuk angin, Ustaz. Masuk angin, Ustaz. Udah bengkak. Udah bengkak. Kita lama bengkak aja, Ustaz. Oke, kembali lagi masalah aturan tadi. Kita dibilang, saya dengar itu mungkin dari anak kah, dari teman-teman sejawat kah, dari orang luar kan, dibilang kita tegang, kita kaku aturannya. Tidak. Kita hanya pengen bilang aturan ya aturan. Kita nggak, maksudnya kita komitmen dah, aturannya apa-apa. Itu aja pengennya. Kita pengen digitalisasi, tapi kita belum komit. Nanti kalau udah komit, kita masuk ke digitalisasi, anak-anak kita udah siap buat digitalisasi. Saya insya Allah support kita itu, Ustaz. Tapi cuman anak-anak yang sadar nih. Tapi kita sampai titik saat ini kita mau bilang kesadaran anak-anak mungkin sedikit lebih baik ya dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saya alhamdulillah anak-anak saya sayangi semua. Mereka tuh udah mulai sedikit, nggak mungkin, ini nggak boleh, gitu, nggak mungkin kita minta hal di luar aturan, gitu. Betul, Tambah juga pembina-pembina saya juga udah alhamdulillah mereka udah sangat membantu sekali dalam menjalankan aturan sama program, Ustaz. Kalau kedepannya kita pengen lah anak-anak ini dikasih kebebasan, tapi mereka tahu aturan. Pengennya kayak gitu, Ustaz. Kalau aturan udah dijalankan, apa yang mereka mau kita berikan. Kalau itu tidak bertentangan. Betul, tidak bertentangan, dan mereka cerdas dalam menggunakan apa yang mereka gunakan. Betul. Kita nggak bicara tentang sebuah hal yang spesifik, tapi semuanya. Kami boleh kayak gini, boleh aja sebenarnya. Kita pengen kan di 52 itu kan kelebihannya kayak gitu. Anak-anak kita tuh dibiarkan berkembang dengan keadaan. Jadi dibiarkan berkembang dengan pengelolaan organisasi mereka sendiri, aturan mereka sendiri yang sesuai dengan aturan asrama. Makanya anak-anak asrama Mandua tuh orang-orangnya bagus-bagus rata-rata. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Berarti kedepannya kalau misalkan
kadang yang saya tangkap tadi ada orang di luar sana melihat di asrama tuh seperti aturannya tegang, nggak kayak saya tegangnya seperti apa tuh? Kenapa mereka berpikir seperti itu, Ustaz? Tegang mungkin kalau mereka coba tawar aturan, mereka nggak dapat penurunan aturan. Nggak mungkin saat diturunin aturan, bukannya tegang. Kalau aturan ya garisnya jelas, nggak mungkin ditarik dia. Berarti anak-anak yang sebelumnya yang dia bebas, orang tuanya memberikan kebebasan, sampai dia asrama. Narasi-narasi alumni sebelumnya itu harus kita perbaiki. Kalau nggak boleh ya nggak boleh. Harusnya kayak gitu. Tegas kita di sana. Tegas, bukan tegang gitu saya. Ya kita tegas. Tapi yang paling kacaunya kan nggak enaknya ini udah jelas aturan, tapi kita pengen ngeloncat di luar aturan. Ini yang kacau kita nih. Ini mindset seperti ini harus kita hilangkan dari peserta didik kita di asrama. Kalau di asrama itu boleh pakai atau asrama memberikan support seperti media, Ustaz. Misalnya anak-anak sekarang kan era-era digital, era modern, dia memakai handphone, HP ataupun laptop, media-media yang lain untuk browsing. Apakah asrama support itu, Ustaz? Asrama kita support, Ustaz. Kita buka labor kita dengan bekerja sama dengan sarana prasarana, kita kasih mereka waktu buat surfing, buat browsing, buat cari apa yang mereka butuhkan di internet dengan ngasih durasi setelah kegiatan pada Isya itu maksimal sampai jam berapa? Sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam. Itu kita kasih secara bergiliran. Oke, berarti untuk masalah media itu udah terpenuhi oleh pihak sekolah. Iya, insya Allah kita coba akomodir semaksimalnya. Iya. Sampai mereka cerdas untuk digital, bermedia. Oke. Alhamdulillah. Nah, ini Ustaz, kita naik lagi, Ustaz. Ini levelnya naik, Ustaz. Ada bukan ke atas. Kalau kita makan bukan ke atas, bukan ke aras. Ke aras. Jangan Ustaz. Melewati Nabi itu, Ustaz. Iya, kita manusia biasa, Ustaz. Terus kemana lagi, Ustaz? Naik kemana lagi? Sidratul Muntaha. Enggak. Berat pembahasan. Pindah pembahasan. Pindah pembahasan. Bukan pindah pembahasan, Ustaz. Terus gimana? Ada pertanyaan yang sangat panas sekarang, Ustaz. Ini mengenai tentang sekolah dan lebih-lebih terjadi di asrama, Ustaz. Apa itu? Ini, Ustaz. Kasus-kasus yang sekarang marak terjadi, bullying ataupun kasus perundungan, sampai naudzubillah-nya, Ustaz, ada yang kasus-kasus yang melenceng ya. Penyimpangan itu, Ustaz. Terus apa masalahnya, Ustaz? Nah, kalau di asrama kita, Ustaz, ini ditakutkan orang tua yang menonton ini ataupun yang akan jadi bakal calon mandua, itu melihat mandua Kota Padang Panjang, nanti seperti yang sekolah-sekolah sebelah gitu kan, yang terjadi sekarang, apakah emang benar terjadi di mandua atau enggak, gimana prosedurnya itu. Gimana, Ustaz, dari Ustaz sebagai kepala asrama nih menanggapi kasus-kasus yang sangat marak terjadi? Menurut saya nggak masalah, Ustaz. Nggak masalah, Ustaz. Kalau misalkan terjadi di asrama Ustaz, biasa aja, Ustaz. Biasa aja. Biasanya gimana, Ustaz? Masa semuanya biasa, Ustaz? Maksudnya biasa gimana, Ustaz? Kayak gini, Ustaz. Ini serius lagi, Ustaz. Serius lagi, Ustaz. Oke, kita serius. Serius tuh bosan, Ustaz. Iya, jadi tegang, nanti dibully lagi kita kan kayak gitu, Ustaz. Ustaz sering membuli? Suka, Ustaz. Iya, saya korbannya. Iya, sering ya. Secara verbal ya. Iya, secara verbal saya sering bully, Ustaz. Tapi kan nggak sakit hati ya? Sebenarnya sakit, tapi gimana lagi? Mentalnya kan? Pengen pindah sebenarnya. Kalau kena bully sama saya kecanduan biasanya, Ustaz. Iya. Nggak pasti ketawa kena bulinya kan begitu. Oke, Ustaz. Next, Ustaz. Next. Serius kita. Oke, kita serius. Nah, ini kalau masalah bullying, Ustaz. Nah, kadang nih kita tahu nih definisi bullying yang sering kita pakai ini terlalu luas, Ustaz. Terlalu luas, Ustaz. Jadi mengekang. Jangankan sama anak-anak gini. Maksudnya kontak antara masing anak-anak A dengan anak B, kakak kelas, adik kelas. Ini antara guru dengan murid aja dengan definisi bullying yang dibawakan sekarang, itu sangat-sangat membuat kita terbatas sebagai guru, Ustaz. Maka tadi kita kalau mau mengartikan bullying itu suka-suka kita dengan definisi yang udah diberikan melalui undang-undang atau apa, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya udah, jangan pegang-pegang anak tuh, jangan tegur anak, itu ujungnya ceritanya. Iya. Maka nih penyesatan nih kalau kita memang ikuti kayak gitu terus gitu. Nah, tapi tindakan intimidasi, pemukulan,
kemudian yang di luar nilai-nilai edukasi semuanya kita memang nggak suka. Dan kita pun dari Mandua Kota Padang, khususnya asrama, kita memang proaktif mencegah ini semua. Langsung diproses tuh, Sat. Langsung diproses. Langsung diproses. Kemarin aja kita botakin 15 orang anak, Sat. Dibotakin anak di asrama, Sat. Asrama, Sat. Oh, itu Sebagai yang bentuk putra putri, Sat. takutnya orang tuanya bilang, ini bullying juga nih anak saya dibotak nih. Oh iya. Kan kacau juga tuh. Kayaknya yang putra ini, Sat. Ya di putra. Oh, yang putra, Sat. Karena kalau dalam definisi bullying masuk gitu, Sat. Nah, jadi kan begini, kita nilai edukasi atau nilai definisi. Oh iya. Kita mau cari pembenaran kita atau mau kebaikan buat anak kita. Ini permasalahan. Jadi kita harus suruhkan. Itu berarti salah satu hukuman, Sat, ya. Iya, hukuman. Hukuman asal. Nilainya itu edukasi kita. Nah, di Nggak situ ada lebih edukasi. dari itu. Oke. Nah, jadi kembali siapapun dalam penggunaan definisi bullying bisa menghancurkan pendidikan. Nah, yang terjadi saat ini kalau di asrama Mandua Kota Padang Panjang, saya mau bilang anak-anak saya itu nggak suka bully. Walaupun kecolongan 1-2, saya bilang itu naluri, biasa. Biasa yang harus kita edukasi lagi supaya lebih baik gitu. Betul. Jadi kalau kita mau anak kita baik-baik aja, ya udah kayak boneka aja semuanya, lebih baik. Karena yang masuk asrama ini bukan berarti anak-anak baik-baik aja, Sat. Semuanya anak baik, Nggak ada. Astagfirullah. Mereka belum terarahkan dengan Terarahkan, baik. ya. Semuanya baik-baik. Kosakata saya Jangan salah. Maka sebagai pendidik kita harus punya kosakata yang pas. Gitu. Astagfirullah. Oke, Sat. Afwan, Sat. Enggak, kan sama Allah aja. Oke, tadi bullying, Sat. Iya, Sat. Sudah tuh yang tadi, Sat. Yang hal-hal yang menyimpang, Sat. Yang marak beredar terjadi sekarang itu, yang kasus menyimpang Kiri ke kanan, Sat. kiri, Sat. Kalau ke kanan kadang positif nilainya, Sat. Oh gitu. Nilainya negatif nih, Oh, Sat. nyimpang tuh nggak ada yang positif, Sat. Kiri Nggak ada. kanan sama aja. Oh iya, Sat, dah. Jadi yang mana bagusnya? Yang lurus. Oke, yang lurus. Siratal mustaqim. Oke, itu gak menyimpang, Sat, namanya. Itu lurus. Lurus. Jadi kita menyimpang tuh belok kiri, Sat. Kiri atau kanan, Sat? Kiri atau kanan, Sat. Atau mutar balik ke belakang. Oke, Sat. Salah itu. Jadi kalau benar itu sesuai dengan fitrah ini kasih Allah. Fitrah ya. Laki-laki lurus, Lurus laki-laki. aja. Jadi Perempuan jadi menjadi lurus. Sesuai dengan yang diaturkan oleh Wah, itu. Dan itu yang sangat ditakutkan oleh orang-orang, khususnya wali murid, Sat. apalagi nitipkannya anak di asrama, Sat. Iya, Una dititipkan di asrama. Kasus terjadi sekarang seperti itu. Takutnya anaknya di asrama seperti ini juga. Ya udah di rumah aja, Sat. Iya. Jadi nggak ada tadi asrama itu, Sat. Iya, Sat. Daripada kontak nanti sama orang lain, nanti Oh, iya. terjadi bullying, terjadi penyimpangan. Oh, na'udzubillah. Udah, di rumah aja kalau takut-takut, Sat. Oke. Kalau takut-takut di rumah aja. Iya, mati juga di rumah nanti. Oh iya, emang semuanya Udah ada menemui jalannya, aja. Sat. Udah ada jalannya. Cuman permasalahan sekarang kita mengarahkan orientasi lagi. Oke. Kita harus tahu nih, gimana mereka bisa timbul. Ini kan saya bukan bagian pakar kayak gitu, Sat. Tapi cuman dari 7 tahun sampai 7 tahun pengalaman di asrama, kita tengok tuh permasalahan penyimpangan ini bukan permasalahan yang muncul begitu aja, Sat. Pertama victim. Itu victim, Sat. Apa itu? Kalau bahasa kampung saya itu victim namanya. Pasti di kampung Sat korban namanya. Iya, korban. Iya. Kampung saya banyak korban, guys. Iya, banyak korban. Iya, korban kelaparan. Korban kelaparan. Jadi korban. Kita tahu anak-anak kita ini kan permasalahannya nih bukan masalah ancaman, malu ngakui bahwasanya udah ada korban. Malu ngakui bahwasanya saya udah pernah diperlakukan tidak baik, tidak amoral oleh seseorang. Ini yang harus kita tumbuhkan di tengah masyarakat kita. Bahwasanya kalau kita korban itu bukan aib sebenarnya. Kalau dia udah ngaku dia pernah korban, dia pernah ini kita treatmentnya dalam dunia pendidikan kita punya. Jadi guru-guru tuh tahu dia harus seperti apa kepada anak tersebut, gitu, memantaunya, gitu. Yang kedua tuh dari konsumsi, Sat. Konsumsi apa yang mereka baca, apa yang mereka lihat. Hari ini, Sat, nih saya mau cerita nih, saya dulu punya anak, ceritanya dia ini normal. Yang Normal. dilihat pertama normal. Dia nggak ada normal, nggak ada pernah melakukan nggak ada rasa menyimpang dalam dirinya. Iya. Cuman permasalahannya adalah tatkala dia membaca sebuah cerita, tatkala dia menonton sebuah video, mulai rasanya muncul. Nah, kita nih anak-anak aja dari umur 3 tahun udah dikasih konsumsi internet yang nggak kita bisa batasi. Iya. Maka kalau terjadi penyimpangan yang begitu masif hari ini, kita yang salah.
Nggak sekolah yang salah, nggak asrama yang salah. Kita yang nggak proteksi anak-anak kita dari awal. Terkadang udah jadi korban sebelumnya, dimasukin ke asrama, nggak lagi. pula Dikasih tahu sama nih pembina. anak saya udah kayak gini dulu, atau sama yang lebih private lah, BK, konseling atau apa. Pengennya kayak gitu aja, Ustaz. Iya. Kemudian masalah pengetahuan tadi, konsumsi yang mereka memasukkan ke dalam pikiran, jadi dalam memori mereka itu, ini harus kita tahu. Yang mereka tonton selama ini, mereka baca. Betul, Ustaz. Kemudian saya juga pernah anak yang mula awal cerita dia bisa jatuh ke dalam penyimpangan tuh dari baca-baca atau cerita-cerita aja, cerita dengan orang lain dengan permasalahan seperti itu gitu, dikasih apa ya, pengetahuan seperti itu, jadi dia pengen jadinya gitu, pengen coba. Iya, coba-coba ini. Karena mereka muncul rasa yang lain di dalam dirinya. Anak-anak nih, karena semuanya pengen mencoba sebenarnya. Maka kalau di asrama kan kita sangat batasi HP, kita batasi pembicaraan, kosakata kita batasi, semua kita batasi. Kita berharap mereka ngerti aja kenapa kita bersikap seperti itu. Kalau mereka tamat di sini, mereka tahu ternyata saya berbeda dibandingkan anak-anak yang lain gitu, Ustaz. Jadi kalau untuk masalah LGBT ya, asrama sebenarnya nggak bisa menanggulangi secara utuh, nggak bisa. Tapi cuman kita bisa mencegah. Kita punya guru-guru yang cerdas, alhamdulillah. Kalau anak ngaku, kita nggak bully dia, kita nggak expose dia. Kita kasih treatment aja. Berarti diarahkan, dikasih dia pemisah, dia supaya jangan muncul rasa-rasa tersebut. Nah, kalau nggak mungkin lagi untuk dikasih diperbaiki, ya terpaksa kita sisihkan dia dari sekolah ini untuk kebaikan dia. Bukan karena kita benci sama dia, tapi takut dia akan semakin menjadi dan akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depannya gitu. Dan kita keluarkan biasanya gitu, Ustaz. Kita juga pengennya orang tua juga proaktif sama kita. Gitu ya, kalau anaknya seperti ini, seperti itu, kasih tahu sama pembina. Jangan nanti anak laki-laki punya lipstik bagi orang tua biasa aja. Iya, ada, Ustaz. Biasa aja, Ustaz. Pakai bedak biasa aja. Jangan kayak gitu. Harus tahu nih normal atau nggak normal. Gitu. Kemudian apapun yang disampaikan oleh konseling, wali kelas, guru asrama, orang tua tuh jangan percaya dengan apa yang anaknya sampaikan dulu. Betul. Kenapa? Semuanya ngambil line dia itu sebagai oposisi, sebagai orang tua semuanya, sama kayak orang tua kandung. Nah, permasalahan hari ini, kalau kita bahas seperti ini, kan kita udah berapa kasus kayak gitu, kalau kita ambil posisi seperti itu, orang tua malah protektif terhadap anaknya, padahal anak kita juga gitu. Padahal kita bukan menyudutkan anaknya, tapi kita pengen clearkan anak kita kayak gini loh. Yang kita dapati anak seperti ini keadaannya, kita harus selesaikan ini. Tinggal lagi ngakui, ya kalau diakui ya keadaannya seperti itu, terus kita cari solusi lagi apa yang terbaik buat dia. Ada nggak misalkan orang tua yang kadang dia sebenarnya udah tahu gitu anaknya seperti itu, kemudian ke asrama tahu, dan ketika dibicarakan baik-baik, orang tuanya tidak proaktif, tidak support gitu. Nah, seolah-olah anaknya nih kayak didiskriminasi lah gitu. Ada saat 2 tahun kemarin dibawa buat tentara gitu. Dibawa tentara juga? Iya, buat tentara ke sini, Ustaz. Ngeri juga, Ustaz. Mau ngasih kan intimidasi, Ustaz. Iya. Kok bisa kayak gitu? Tahu, Ustaz. Supaya anaknya dibersihkan namanya kayak gitu. Padahal Ustaz kan kita kan anak kita juga, Ustaz. Iya. Anak-anak kita juga. Kan kita bicara nih bukan di luar lingkungan. Ini di lingkungan asrama. Man 2 Kota Peranjang. Kita ada kejadian itu, ada. Tapi cuma alhamdulillah Allah kasih cepat nih anak kita nih ada masalah. Dan alhamdulillah nggak sampai hari ini titik penyebarannya kita nggak temukan. Bukannya kita bilang kita bersih, enggak, karena kita berasal dari pondok pesantren, MTS, SMP, semua ada berbagai daerah. Kita nggak tahu mereka tuh punya latar belakang background seperti apa semua. Oke. Jangan sok suci dah gitu, Ustaz. Tapi Man 2 Kota Peranjang, insyaallah kita akan mensucikan semuanya. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan aturan-aturan yang ada gitu ya, Ustaz ya. Dengan adab-adab yang kita coba pertahankan. Dengan yang 3 prinsip tadi ya. Pada prinsip tadi, prinsip karakter, kemudian religinya, keilmuan juga, Ustaz ya. Di situ dibentuknya, Ustaz ya. Alhamdulillah. Nah, Ustaz, karena waktu yang sudah membatasi kita, Ustaz, mungkin ini karena udah malam. Kayaknya Ustaz udah ngantuk ya. Belum, Ustaz. Ya udah, saya aja yang ngantuk, Ustaz.
Nah, ngapain saya ngantuk? Banyak kerjaan saya, Sat. Terus Jangan di sini curhatnya, Sat. kayak Ustaz aja yang kerja. Oh, iya. Kan kacau itu. Iyalah, Sat. Iya. Ustaz kan nggak tahu kerjaan saya. Apa? Nanti tahu. Pihak penonton nanti. Saya nggak tahu. Nggak tahu. Kita aja yang satu area kerja, saya nggak tahu kerja. Saya sebenarnya deskripsinya nanti dikasih tahu lah. Sat. Siap, nanti bisikin aja. Oke, Sat. Baik, Sat. Syukran jazakallah telah menghadiri podcast Mandua Kota Padang Panjang yang dimana agenda dan waktu Sat kayaknya sepertinya padat. Iya, harusnya nih saya harus tekan kontrak dulu sebelum saya diundang nih, Ustaz. Oh iya. Ini nggak bisa kayak gini, Ustaz. Iya. Jadi belum ada tekan kontrak sama pihak panitia. Sat? Belum, nggak boleh kayak gini. Sebenarnya saya tersinggung nih kayak gini nih. Diambil di tengah jalan kayak maling aja saya, Ustaz. Iya. Kami pun salah kira tadi orangnya, Sat. Kami kira emang maling, Sat. Iya. Saya malam-malam lewat sendiri situ, Sat. Iya, saya kan patroli, saya. Itu kami lihat-lihat. Disuruh jaga asrama, saya. Asrama. Kepala asrama jadi juga. Iya kan jaga asrama. Kamu jaga asrama ya? Oh, itu jadi tugas kepala asrama, Sat? Salah satu. Oh, salah satunya. Oke, Jaga secara program, aturan gitu. Fasilitas gitu. Siap. Unik. Seperti inilah beliau. Afat, Sat. Yes. Awas nanti saya. Ampun, Sat. Nanti saya panggil. Jangan dipotong gaji, Sat. Oh enggak, kalau masalah hak enggak berani saya. Oh iya, oke. Tapi kalau masalah tempeleng nanti kita urus. Nanti. Pemirsa, tolong selamatkan saya. Baik, alhamdulillah kita tadi sudah berbincang-bincang dengan Ustadz Syukri Hamdi yang beliau kepala asrama dan juga telah menceritakan bagaimana di asrama dan kasus-kasus yang beredar dan juga kedepannya asrama seperti apa. Dan untuk pemirsa dimanapun yang berada, terkhususnya bagi wali murid ataupun yang bakal jadi bakal calon dari Mandua Kota Padang Panjang, terlebih dahulu kita minta itu menceritakan bagaimana anak-anaknya kalau misalkan ada kasus-kasus yang seperti tadi. Open aja, Ustaz. Lebih open aja, Ustaz. Jangan malu lah, misalnya keadaan anak kami biasanya kayak gini, anak kami kayak gini gitu. Anak kami pernah mengalami kayak gini. Iya, harus open, Ustaz ya. Open, dan kalau misalnya itu tuh kasusnya terjadi. Gitu. Memang kita harus kolaborasi. Iya. Jangan main tuduh-tuduhan. Jadi anggapan nih supaya anaknya nggak dibilang kayak gitu. Oke. Tuduh soal ini langsung dituduh. Padahal sebelumnya nggak ada kan. Tiba dia serba ada gitu. Nggak boleh kayak gitu. Padahal anak kita semuanya. Seperti kejadian-kejadian sekolah yang lain tuh nggak boleh. Jangan disalahin sekolahnya, Ustaz. Iya, itu oknum. Itu keadaan yang dikondisikan oleh sekolah. Pesantren itu orang tua harus tahu. Maka jangan jarang masuk sekolah berasrama ataupun pesantren. Oke, karena di sana udah ada aturan-aturannya. Udah ada aturannya. Saya yakin nggak ada pondok pesantren yang memelihara LGBT di dalamnya. Seperti itu. Saya yakin ada, betul. Tapi cuma kayak gitu lah, Ustaz. Oke, Ustaz. Saya lanjutkan. Semangat aja, Ustaz ya. Oke, saya lanjutkan, Ustaz. Ustaz motong aja terus. Apaan, Ustaz? Oke, Ustaz. Baik pemirsa, cukup sekian saja pertemuan kita pada malam hari ini. Dan jikalau ada dari pemirsa madrasah yang ingin bertanya, yang kurang dari penjelasan kita tadi, mungkin bisa langsung kontak pihak madrasahnya. Ini ada website Mandua Kota Padang Panjang yang saudara-saudara pun bisa mengakses dimanapun berada. Oke, bisa di calling. Iya, 08. Lanjut. Oke. Begitulah kedekatan kami yang terkadang membuat Anda bingung. Iya, kita juga bingung, Ustaz. Ya, kita juga bingung. Ini kadang ngantuk kayaknya nih. Iya, Oke, sahabat madrasah dimanapun berada, kita cukupkan pada malam hari ini dalam podcast Mandua Kota Padang Panjang. Dan kita akan ketemu lagi dalam sesi yang berbeda, tamu yang berbeda, dengan suasana yang berbeda, dengan kasus-kasus yang berbeda yang dibahas nantinya dalam program Kursi Kupas Profesi. Oke. Dan saya Iqbal Maulana Sardi. Nyebutin nama saja susah, Sat. Saya Iqbal Maulana Sardi. Saya Syukri Hamdi Saputra. Ya, kami berdua teman-temanan. Tapi bukan TTM ya.
Iya enggak? Anda siapa? LGBT Ustaz. Oh ya, astagfirullah, astagfirullah. Nanti juga astagfirullah. maka teman kita Kita teman sada, terus STM, Oke, Ustaz. Oke. Laki sada, laki sada. Laki, jangan kan saya punya anak, punya istri saya. Iya. Ustaz enggak punya istri. Saya belum. Iya kayak gitu. Iya, kalau ada jangan Dikira promosi saya pula baru. nanti. Kalau saya udah clear. Oke, nomor saya 08. Oke, kita tutupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Saya dan narasumber dan kru yang bekerja di balik layar mengucapkan terima kasih pada Anda semuanya yang telah mendukung dan mensupport channel kami Mandua Kota Padang Panjang. Dan jangan lupa like and subscribe, dan juga kalau ini bermanfaat bagi Anda, silakan share ke berbagai orang-orang yang ada di sekitar Anda. Terima kasih, kita cukupkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukuran jazakallah Ustaz ya, telah menerima undangan kami. Dan kita akhiri, doa dulu Ustaz. Subhanakallah Humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Iqbal Masadi, saya Iqbal Maulana Sardi, dan beliau narasumber Ustadz Syukri Hamdi undur diri dari pemirsa yang di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan maju Ustaz, mundur. Oke. Mundur Ustaz. Mundur Ustaz ya. Oh gitu Ustaz. Oke. Terima kasih banyak Ustaz. Iya, Masya Allah.